Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang VTube kembali ya. Jadi buat teman sobatku sekalian, jangan bosan-bosan mampir ke channel ini karena saya bahas VTube terus. Karena VTube saat ini saya lihat lagi masa-masanya ya, masa-masa trending dengan masa-masa transisi mungkin dari versi berapa ke versi berapa, karena sedang dilakukan maintenance dan di awal bulan Maret akan dilakukan pembukaan baru dengan status legal. Informasinya seperti itu, tapi kita tunggu aja yang terjadi seperti apa. Nah, buat teman sobat sekalian, pada hari ini saya akan bercerita sedikit cara menjual VP VTube. Gimana sih cara menjual VP VTube? Sampai kan nggak ngerti tentang VTube mas, kok ngajarin cara jual VP VTube? Oke sobatku sekalian, sekarang saya akan coba bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Jadi saya itu bukan orang yang baru terjun ke dunia bisnis yang modelnya beginian. Jadi 10 tahun yang lalu saya itu udah terjun, bahkan saya udah pernah mengalami yang sistem seperti ini. Teman-teman coba ingat, kira-kira teman-teman ada nggak yang pernah ikut bisnis yang namanya triple M-nya itu sampai 3 kali ya. Coba teman-teman ingat-ingat, pernah nggak ikut bisnis yang modelnya seperti itu? Ini sebenarnya mirip dengan VTube, cuma cara kerjanya memang beda. Jadi kalau secara kasat mata itu berbeda, tapi coba pelajari lebih dalam lagi itu sama. Nah, ceritanya seperti ini. Saya dulu ikut triple M itu diajak oleh teman. Nah, saya dulu nggak ngerti apa-apa karena bisnis yang model gini saya nggak tahu. Ingat saya itu 10 tahun yang lalu. Nah, saya diajak, saya bergabung. Nah, karena kemampuan marketing saya bagus, saya mempromosikan ke teman-teman, saya ajak teman-teman, ternyata saya dapat banyak. Jadi sistemnya itu kita melakukan penabungan. Jadi dengan nominal uang tertentu nanti kita akan melakukan penarikan. Nah, penabungan baru melakukan penarikan. Tetapi bisnis ini ternyata itu nggak bagus teman-teman. Nah, pada waktu itu pertama kali saya ikut itu masih gencar-gencarnya ya kita menabung. Jadi kita nabung terus kan. Habis itu kita melakukan penarikan, setelah berapa bulan kita melakukan penarikan. Nah, itu masih lancar karena masih dipercaya. Jadi orang tuh nabung itu masih lancar aja. Tapi pada saat perusahaan sudah mulai goyang, pada saat kita mau melakukan penarikan, jadi udah kita nabung melakukan penarikan, itu sudah berat, sudah susah banget karena orang sudah nggak percaya, dan orang sudah nggak mau melakukan penabungan lagi. Jadi kalau orang udah nggak ada yang nabung ini kan melakukan pentransferan. Jadi otomatis kita nggak bisa dapat lagi, yang mau melakukan penarikan nggak bisa lagi. Bahkan situsnya, seingat saya, situsnya itu diblokir dan nggak bisa diakses, sama persis seperti VTube ini. Jadi diblokir, bahkan pada saat dibuka kembali itu nggak ada yang menabung lagi. Jadi otomatis mereka mau narik semua. Jadi kalau mau narik semua tetapi nggak ada yang nabung, nggak bisa ditutupin. Jadi yang narik itu uang dari mana? Karena yang nabung pun nggak ada. Nah, itu kejadian. Bahkan saya dulu relakan uang saya itu, seingat saya itu sekitar 10 juta. Karena uang saya udah ada di dalam. Karena itu, tapi bukan uang saya ya. Itu hasil dari bonus-bonus terkumpul, tetapi belum sempat saya ambil, sudah ngendap di situ. Jadi udah nggak bisa saya ambil. Nah, kita akan bercerita tentang VTube sekarang dengan kejadian saya. Yang pertama, kalau kita mau menjual VP, tahu saya di di VTube itu kita jual di exchange counter ya, exchange counter saya ingat saya itu seperti itu karena saya lihat video orang itu, kita harus jual di sana. Nah, kalau kita jual di sana kita harus masuk ke aplikasinya VTube dulu. Jadi kita request kita jual sekian berapa, baru kita exchange counter seperti itu ya. Jadi prosesnya itu kita harus buka aplikasi. Nah, saat ini kita nggak bisa buka aplikasi, jadi kita nggak bisa nih jual VP kita. Jadi solusinya gimana mas? Ya solusinya kita tunggu, nggak bisa dipaksain karena kita harus buka aplikasinya kalau kita mau jual VP. Nah, ada saran kedua ini teman-teman bisa gunakan, tapi teman-teman juga nggak bisa gunakan, terserah teman-teman deh. Kalau bisa gunakan, gunakan. Saran saya, teman-teman itu ikut VTube itu yang ngajak siapa? Jual aja ke orangnya, bahkan akunnya teman-teman kasihkan aja. Nih akun saya mas, akun VTube saya, sampean ambil aja. Kalau teman-teman berani, saran saya seperti itu, kasihkan aja ke leader sampean. Nih akun saya kasihkan, saya minta VP saya jual, kira-kira bisa balik berapa? Teman-teman terima, nggak apa-apa. Akun VTube teman-teman kasihkan ke leadernya aja. Saran saya itu saran pertama. Saran kedua, teman-teman kalau bisa jual ke perusahaan, tapi kemungkinannya kecil sekali ya kalau kita jual perusahaan, karena di sistem ini perusahaan itu nggak mau tahu, perusahaan itu nggak akan beli. Tapi nggak tahu nanti di versi 3 sekian yang di bulan Maret yang diinformasikan, perusahaan mau beli nggak VP tersebut. Nah,
bisa beli juga kemungkinan kecil. Pada saat kita mau menjual kemungkinan sulit kalau menurut saya pribadi. Nah, itu yang saran saya yang kedua. Yang ketiga, saran saya adalah diikhlaskan. Jadi dengan kondisi lockdown seperti ini, saran saya teman-teman kalau sudah putus asa, saran saya relakan. Relakan sudah uang teman-teman, kalau teman-teman upgrade level, kalau teman-teman main gratis ya sudah relakan. Nah, setiap menjual VP, VTube itu saya kaget ya teman-teman. Awalnya saya nggak ngerti. Pertama kali saya membuat video tentang VTube itu awalnya saya nggak ngerti. Ternyata di VTube itu ada biaya administrasi pada saat kita menjual VP. Bohong kalau nggak ada ya. Nah, ini kalau saya dibilang bohong lagi, lihat deh video-video ya. Karena saya sebelum saya bicara, saya lihat-lihat video-video teman-teman yang mereview tentang VTube itu sendiri. Jadi setiap kita mau menjual VP itu ada biaya admin 50%, 30%, sampai 25% ya paling kecil kalau levelnya udah tinggi. Jadi kalau level terendah itu 50%, separuhnya teman-teman. Bayangkan, teman-teman itu dipotong separuhnya. Nanti kalau ke level berikutnya 30%. Nah, teman-teman coba pikirkan, potongan tersebut itu larinya kemana? Yang berikutnya lagi, nah gimana caranya supaya VP kita ini bisa balik? VP kita ini bisa, bukan VP kita bisa balik ya, bahasanya VP kita ini bisa kita jual. Nah, ini teman sobatku sekalian, ini ada trik terakhir. Kalau seumpamanya teman-teman nggak bisa jual ke leader, teman-teman nggak bisa jual ke perusahaan, aplikasinya belum bisa dibuka, ini adalah cara terakhir. Cara terakhir yaitu dengan teknik seperti ini teman-teman. Jadi nanti di awal bulan Maret, pada saat aplikasi sudah bisa diakses versi yang terbaru, mungkin dibilang legal ya, legal kah atau seperti apa, teman-teman saran saya jangan ada yang membeli VP lagi. Jangan ada yang membeli VP. Coba cek, nanti banyak sekali yang akan menjual VP. Nanti kalau sudah banyak yang menjual VP, siapa yang mau beli? Karena dengan kondisi yang sekarang, kondisi aplikasi yang sudah diblokir, dengan kondisi yang sudah kisruh seperti ini, orang udah nggak percaya sama VTube. Bahkan mereka mau jual mereka mau beli VP pun nggak akan berani. Jadi semua orang berbondong-bondong akan menjual VP-nya. Nah, buat para leader saat ini adalah tugasnya untuk menenangkan para member. Jadi kalau mereka udah menenangkan para member nih, Bang, dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini teman-teman itu sudah tenang ya, dari masa tenang. Jadi biasanya nanti berpikir, sudah aku relakan, sebagian kan gitu. Ada yang masih ngotot, ada yang masih nyerang seperti itu. Nah, fungsi leader menenangkan para member VTube itu adalah seperti apa teman-teman? Mereka kan punya VP banyak nih, VP-nya sampai ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, bahkan jutaan VP mereka nih. Nah, mereka mau jual. Nah, pada saat mereka sudah tenang semua, mereka ada yang berminat untuk membeli VP pada saat dibuka pertama kali. Para leader ini nggak akan beli VP lagi. Mereka akan jual. Mereka akan memperkaya diri. Mereka akan banyak mendapatkan keuntungan. Jadi buat teman sobatku sekalian yang baru gabung, ya apalagi yang sudah pakai acara upgrade level. Jadi upgrade level itu ada jutaan, bahkan ada yang bilang itu sampai puluhan juta ya, sampai 20 juta. Ada yang komentar di video saya tuh, "Mas, ada saudara saya yang upgrade sampai 20 juta tapi uangnya belum balik, itu nggak tahu gimana nasibnya." Nah, kalau teman-teman sudah gabung di VTube, pasti saya pastikan nggak akan ada yang bilang saya dirugikan oleh VTube. Malu, sangat malu sekali. Apalagi kalau sama keluarga, sama teman. Pasti mereka lebih memilih, saya diam aja, saya bersembunyi. Karena teman sobatku sekalian, saya nggak berani menyampaikan siapa yang sudah dirugikan. Karena ada teman saya, istrinya bercerita bahwasanya suami saya loh udah ikut di VTube, dia upgrade level mengeluarkan uang 2 juta lebih. Dan saat ini nggak tahu dia sudah balikan uangnya atau belum. Nah, kondisi perusahaan sekarang seperti ini dan aplikasi udah nggak bisa diakses. Ini sudah momentum terakhir. Pada saat di awal bulan Maret dibuka atau ada aplikasi baru, teman-teman saran saya jual, jangan ada yang beli. Kalau ada yang beli, teman-teman pasti terima resikonya. Jadi cukup jelas ya teman-teman sobatku sekalian, kalau untuk menjual VP saat ini kemungkinannya kecil sekali. Ada 2 kemungkinan, yaitu teman-teman menjual ke leader teman-teman, atau teman-teman juga menjual ke perusahaan. Tapi apakah perusahaan mau? Itu ada 2 opsi ya. Yang opsi terakhir adalah teman-teman melakukan penjualan pada saat aplikasi baru di launching ya. Aplikasi baru di launching, teman-teman langsung jual. Ayo bondong-bondong jual, siapa yang mau beli? Nggak usah beli, jadi teman-teman jual. Pokoknya habiskan, kalau perlu habiskan. Tapi kalau setahu saya, nggak tahu ya, di aplikasi VTube ini pada saat kita menjual VP itu ada di stok ya, paling nggak 10 VP disisain kalau nggak salah.
Tapi nggak tahu, kemungkinan perkiraan saya salah karena saya nggak masuk terlalu dalam untuk mempelajari tentang VTube itu sendiri, karena lihat luarnya aja saya udah paham. Jadi kalau saya udah lihat luarnya udah paham, saya nggak akan masuk terlalu dalam, karena yang review lebih mendetail itu ada. Seperti salah satu contoh, ada channel YouTube bapak-bapak yang mengatakan bahwasannya VTube itu adalah bebek-bebek dungu. Nah teman-teman kalau sudah saya sebutkan seperti itu pasti udah tahu siapa dia ya. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya hari ini. Jadi semoga teman-teman lebih cerdas lagi, teman-teman lebih pintar lagi, teman-teman berpikir lebih matang lagi. Jangan sampai kalau melakukan bisnis itu lakukan dengan cara gratis aja, nggak usah dengan cara mengeluarkan uang. Kalau dengan cara gratis itu seperti saya ini bikin konten YouTube ini gratis. Ini saya hanya ngerekod video, upload video, nanti dapat duit dari periklanan. Jadi kalau secara gratis tuh banyak. Atau teman-teman mau belajar tentang blog, tentang bagaimana cara membuat website, menulis itu gratis, tapi digaji bahkan sampai puluhan juta. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya, Timon Adioso. Di situ adalah pengalaman-pengalaman saya gimana saya belajar bekerja di bisnis online. 2017 saya keluar dari perusahaan dan saya menekuni dunia online. Tetapi dunia online-nya bukan sembarangan. Saya pelajari dulu kira-kira pekerjaan saya ini halal atau enggak. Pekerjaan saya ini dalam jangka waktu panjang bisa berjalan atau enggak. Tapi kalau hanya dalam waktu dekat ini tutup, bahkan dapat merugikan saya nggak akan kerjakan. Bahkan saya nggak akan keluar dari perusahaan. Karena pada saat saya terakhir kerja di perusahaan itu gaji saya sudah besar teman-teman. Bisa seingat saya itu sampai 12 juta. Dan saya harus keluar bekerja di dunia online dengan gaji yang awalnya hanya 2 juta, 3 juta. Bahkan sekarang mencapai puluhan juta. Itu tetap saya tekunin, tapi saya renungkan kira-kira bisnis saya ini menguntungkan saya, merugikan orang lain atau tidak. Kira-kira bisnis ini baik nggak buat saya? Seperti itu. Oke sobatku, mungkin itu saja penjelasan atau sharing saya. Semoga bermanfaat. Tetap renungkan buat teman sobatku sekalian. Tetap berpikir cerdas. Semoga kita dijauhkan dengan keburukan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.